Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube STT Simpol Bandung. Nah, hari ini kita ada dalam edisi spesial yaitu podcast bersama wanita-wanita luar biasa yaitu Ibu Rida Kusoy dan juga Ibu Hertina Suryaman. Kita di sini hari ini akan membahas topik yang sangat menarik yaitu Women in Leadership atau wanita dalam kepemimpinan. Nah, untuk itu kita mungkin perkenalkan dulu kali ya secara singkat. Dari Ibu Hertina, boleh perkenalan sedikit, Bu? Oke, kalau nama tentu saja sudah tahu ya. Nama saya Hertina Suryaman dan sekarang ini memang saya dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh memimpin sebagai ketua STT Saint-Paul Bandung. Wah, ketua langsung ya. Ketuanya langsung loh yang datang untuk podcast pertama kita. Wah, keren sekali. Baik, terima kasih Bu Hertina. Ibu Rida, boleh perkenalkan? Ya, shalom semuanya. Saya Ibu Rida karena menikah dengan suami pakai nama belakang, jadi Ibu Rida Kusoy. Saya seorang dosen di LLDT 4. Bertugas di salah satu universitas swasta di Jawa Barat dan sekarang juga dipercayakan oleh Tuhan di lembaga ini menjadi kepala penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Wow, keren sekali ya. Jadi wanita-wanita yang ada di samping saya saat ini sangat cocok dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Karena keduanya merupakan pemimpin-pemimpin juga yang hebat ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam topik kita pada hari ini ya. Jadi pertanyaan pembuka pada hari ini adalah menurut Ibu Hertina dan Ibu Rida, bagaimana pendapat pribadi tentang Women in Leadership itu sendiri? Iya, baik. Terima kasih. Wah, ini memang topik yang memang cukup menarik dan kemudian mungkin ini juga menjadi topik yang juga menjadi pertanyaan atau mungkin pergumulan dari para wanita juga ya. Bagaimana seharusnya dia bersikap sebagai seorang wanita? Apakah memang dia diperkenankan untuk menjadi seorang pemimpin? Nah, kalau menurut pendapat saya, memang tidak ada salahnya kalau memang seorang wanita itu kalau diizinkan oleh Tuhan untuk mengambil bagian di dalam sebagai seorang pemimpin. Jadi memang kalau dilihat dari situasi atau kondisi yang ada dan kemudian Tuhan memperkenankan dia menjadi seorang pemimpin, saya kira tidak ada salahnya. Begitu Bu Rida? Ya. Saya sependapat dengan Ibu Hertina bahwa women itu punya peranan yang begitu penting dalam kehidupan dan juga dalam kehidupan berorganisasi. Saya rasa tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing wanita itu memang memungkinkan wanita itu untuk bisa mengambil bagian, mengambil peran sebagai pemimpin. Ya, jadi saya setuju. Barangkali kita harus berpikir apakah pemimpin itu dibentuk atau memang dilahirkan dari sananya menjadi pemimpin. Tetapi dari segi sebagai wanita saya sangat setuju bahwa betul tidak ada salahnya wanita menjadi pemimpin. Mungkin Ibu Hertina bisa elaborasi apakah kita mau menyamakan diri dengan laki-laki atau seperti apa. Barangkali bisa ada pandangan dari sisi Alkitabnya, Kak. Iya. Ya memang kalau kita lihat sih kalau dari sisi Alkitab nih ya, di dalam Korintus kalau tidak salah Paulus menekankan bahwa seorang wanita itu katanya harus belajar tunduk kepada suami. Betul. Ya, tidak boleh menjadi pemimpin. Iya. Dan kemudian Tuhan juga menetapkan hierarki otoritas, gitu kan ya, bahwa katanya laki-laki itu berada di bawah otoritas Kristus dan kemudian wanita itu di bawah otoritas laki-laki. Ya. Nah begitu. Nah kalau melihat dari sisi begini berarti bahwa sebetulnya wanita itu tidak boleh memerintah laki-laki.
Mungkin harus ditambah sedikit juga ya dari satu ayat dalam Efesus ya, pasal 4 ayat 23. Kalau kita berperan, ini kebetulan kita sudah menikah ya Kak ya. Jadi di situ dikatakan, hai istri tunduklah pada suamimu seperti kepada Kristus. Jadi sebetulnya kita memang sebagai wanita ini tunduk ya, harus tunduk kepada laki-laki. Jadi memang dari sisi ini kita paham betul ya arti otoritas ini, tapi bukan berarti bahwa kita menyalahi ya Kak ya kalau kita menjadi pemimpin, betul? Iya, betul. Nah, kayak misalnya begini, dalam situasi-situasi tertentu yang memang mengharuskan wanita mengambil kepemimpinan, saya kira bisa begitu loh. Kayak contohnya misal gini, di dalam kisah daripada Deborah dengan Barak, begitu kan ya? Iya. Pada waktu itu memang keadaan bangsa Israel sedang kacau. Nah, lalu kemudian Barak suruh maju, gitu kan ya? Baraknya takut. Iya, tapi Barak nggak berani nih. Tapi sampai akhirnya ya Tuhan mengizinkan supaya Deborah itu mengambil alih kepemimpinan. Ya. Nah, tetapi kalau saya lihat di sini, kenapa itu bisa terjadi? Sebetulnya prinsipnya begini, bukan supaya Deborah ini jadi akhirnya berada di atasnya Barak untuk bisa menguasai Barak, tetapi ini adalah tujuan kenapa Deborah mengambil alih kepemimpinan sebagai seorang wanita. Tujuannya adalah untuk ketertiban. Karena bayangkan coba pada waktu itu kalau misalnya Deborah tidak mengambil alih kepemimpinan, tidak ada pemimpin ya waktu itu ya. Lalu kemudian situasi bisa kacau, tidak terkendali. Nah, sehingga akhirnya memang Tuhan mengizinkan Deborah mengambil alih itu kepemimpinan, ya, supaya apa? Tujuannya adalah supaya menjadi tertib. Dan tidak menjadi kacau. Iya. Sebetulnya Kak banyak sekali ya contoh-contoh pemimpin wanita dalam Alkitab ya. Mungkin kita bisa sebutkan banyak sih sebetulnya, misalnya seperti Miriam. Mungkin contoh yang menarik adalah Priscilla ya dan Aquila ketika melayani dan berdua ini menjadi guru ya, mendalami kitab Injil ya, Taurat. Priscilla menjadi partner ya, menjadi rekan kerja dari suami istri sih, yaitu Aquila. Jadi peran Priscilla juga menjadi begitu penting dalam konteks pertumbuhan perkembangan gereja dan dalam pengajaran Alkitab ya Kak ya. Belum lagi kalau sebutkan contoh-contoh lain ya seperti itu. Bisa sebutkan lagi mungkin? Banyak. Kayak misalnya Deborah, Miriam, Lydia, Febe, mungkin juga kalau kembali ke perjanjian lama bisa juga ada nabiah ya betul banyak ada Yael ya, ada siapa lagi, mungkin Ratu Esther juga leader betul. Dia seorang ratu ya, queen. Dalam situasi yang begitu penting untuk menyelamatkan kaum bangsa Yahudi, Esther maju. Jadi memang saya lihat gini, memang dalam masalah kepemimpinan wanita itu memang kadang-kadang kalau dikaitkan dengan masalah gimana dong, berarti kan laki-laki itu berada di bawah wanita, begitu kan ya. Tapi sebetulnya maksudnya bukan seperti itu. Jadi bukan masalah wanita itu jadi kayak menguasai pria, begitu kan ya. Tetapi kalau kita lihat ini dalam rangka, pokoknya tujuannya itu adalah masalahnya kenapa dia maju wanita itu. Itu dalam rangka supaya apa? Tuhan kan menginginkan segala sesuatu itu berjalan di dalam ketertiban. Ya, kalau tujuannya untuk itu, saya rasa tidak ada salahnya ya wanita jadi pemimpin. Mungkin kalau kita lihat ini dulu lah sebentar untuk persoalan kesetaraan kayaknya ya. Karena kan takutnya nanti kalau wanita jadi pemimpin terus otoritasnya jadi beralih ke wanita. Ya, soalnya wanita ingin menguasai ya pria ya. Padahal kalau lihat dari hierarki ketika Allah menciptakan manusia yang pertama itu pasti Adam dulu, jelas kan? Nah, terus wanita diciptakan dari mana? Dari Adam. Tulang rusuknya hilang satu ya. Berarti dalam hal ini saya rasa memang udah dari segi penciptaan sendiri memang wanita itu diambil dari laki-laki memang. Tetapi kalau memang wanita maju menjadi pemimpin bukan berarti juga ingin menguasai. Bukan. Betul. Dilihat dari tujuannya. Saya lebih setuju bahwa ini menjadi satu kemitraan. Betul.
ini. Boleh pakai bahasa Inggris tuh ada bahasa Inggris bilangnya, women was created not from the head to be above man, not from the feet to be walked upon, but from his side, to be equal. That's it, to be equal. To be loved, to be protected. Jadi kalau misalnya dari womennya sendiri, sebetulnya itu udah jelas setara ya, sama. Mungkin bisa dikaitkan dari feminisme ini, karena kan mungkin kita lihat ada gejolak feminisme, gerakan feminisme dari abad keberapa, seolah-olah ada usaha-usaha untuk, saya sebagai wanita saya bisa berotoritas ya. Iya, betul. Bagaimana ini? Karena memang saya lihat kenapa timbul masalah feminisme itu ya, mungkin itu diawali daripada bagaimana perlakuan daripada pria mungkin ya terhadap wanita, begitu kan ya, yang menganggap bahwa wanita lemah, nggak bisa apa-apa, bodoh, direndahkan, begitu kan ya, seolah hanya sebagai tidak objek punya saja. Nanti loh, itu objeknya nggak usah ditambahin gitu ya. Oke, lanjut. Nah itu sehingga akhirnya kenapa bisa timbul itu feminisme itu begitu ya, supaya wanita itu istilahnya ini loh, bahwa saya juga manusia yang memang setara, yang bisa berarti, yang bisa melakukan sesuatu. Nah itu kayaknya mesti dikaitkan, kalau boleh menyebut satu pahlawan aja ya, R.A. Kartini ini dalam konteks Indonesia, karena feminisme itu kan global. Nah kalau dalam konteks Indonesia, kalau tanpa jasa Kartini kayaknya perempuan juga sih masih tetap ada di bawah dipandang direndahkan sekali. Jadi sebetulnya, tapi bukan berarti menurut saya ini ingin mengambil otoritasnya laki-laki, bukan, tapi perempuan memang harus maju, dan perempuan tuh memang punya potensi. Karena kembali lagi di Alkitab kan sama-sama diciptakan, sama-sama Allah yang menciptakan segambar dengan rupa Allah. Allah juga pasti memberikan potensi yang sama, kesempatan yang sama. Tapi barangkali kenapa perempuan itu jadi lebih rendah kedudukannya juga konteks mungkin budaya, cara dibesarkan, gaya hidup, dan hal yang lain ya Kak ya. Sebetulnya kayak feminisme ini saya setuju, tapi dalam taraf di mana wanita itu menjadi setara, tapi bukan berarti dia itu menjadi melebihi laki-laki begitu, tapi menjadi teman sekerja yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke lah, tapi kalau misalnya pengen lebih berkuasa itu memang nggak bisa gitu ya. Seperti tadi ya, Priscilla, Aquila ya, jadi setara. Terus juga kalau kita lihat kita banyak sekali peran-peran dari wanita yang sangat mensupport dan mendukung pelayanan. Termasuk Tuhan Yesus. Ada beberapa wanita yang terlibat. Kakak mau sebut yang mana? Atau wanita Maria Magdalena termasuk? Kayaknya itu the best worshipper dalam zaman Tuhan Yesus. Wanita yang menyembah Tuhan dengan sepenuh hati dan hidupnya, dengan menuangi minyak narwastu ya di kaki Tuhan Yesus. Peran wanita lainnya yaitu yang ketika Tuhan Yesus bangkit, itu dia wanita juga ya. Berlari ya ke kuburan Yesus. Jadi kalau saya lihat ya, sebetulnya wanita itu ya Tuhan ciptakan, bukan untuk direndahkan, tetapi memang Tuhan menciptakan baik pria maupun wanita itu kesetaraan. Cuma memang di dalam tugas, mungkin kewajiban itu memang berbeda begitu ya. Tapi sepertinya memang saya lihat diciptakan setara oleh Tuhan. Saya begitu. mau boleh nggak dari sisi ini? Kan sebelum Hawa diciptakan, Tuhan bilang apa sama Adam? Nanti Tuhan akan menciptakan seorang penolong. Betul. Nah itu dia penolong ya. Yang sepadan dengan dia. Kalau saya sih berpendapat kalau wanita itu memang menjadi penolong. Jadi kalau Hawa penolongnya Adam, biasanya penolong kan lebih kuat ya sebetulnya. Betul. Kan? Memang betul. Iya. Jadi laki-laki tanpa wanita sulit. Tapi wanita tanpa laki-laki pun enggak bisa. Gitu. Saya bersyukur sekali kalau statementnya seperti itu. Hampir saya berpikir laki-laki tanpa wanita sulit.
Wanita tanpa laki-laki nggak masalah. Hampir saya pikir begitu. Oh enggak ya, enggak. Ternyata wanita tanpa laki-laki juga sulit. Jadi kita sebetulnya saling membutuhkan tadi. Betul. Yang satu menolong menjadi penolong ya. Betul. Yang satu ditolong. Betul. Berarti ini saya rasa Tuhan menciptakan dan membuat kita harusnya terlebih terbuka bahwa kesetaraan itu dari awal sudah Allah nyatakan. Betul. Memang kalau memang balik lagi secara hierarki, memang sebetulnya tujuan Tuhan kan membuat hierarki otoritas itu sebetulnya tujuannya aja untuk apa? Supaya terjadi ketertiban lah, baik dalam rumah tangga maupun di dalam organisasi ya, atau dalam hal yang lain gitu kan ya. Tapi kalaupun sampai wanita, istilahnya hierarkinya kan yang tadi itu kan Tuhan, laki-laki dan wanita. Tapi kalau sampai Tuhan mengizinkan wanita memegang kepemimpinan itu bukan dalam rangka wanita itu menjadi penguasa gitu, penguasa laki-laki, tapi dalam rangka tujuannya adalah supaya apa? Bisa menjaga ketertiban. Semuanya di rumah tangga juga sama. Gitu. Setuju. Ya, kalau misalnya laki-laki misalnya harusnya menjadi kepala, tapi kemudian tidak bisa begitu kan ya. Nah, kenapa kemudian wanita maju? Itu sebetulnya untuk menjaga ketertiban di dalam rumah tangga itu gitu, supaya tidak jadi kacau begitu. Saya rasa kalau wanita yang berhikmat, bijaksana dan diurapi oleh Roh Kudus, dia mengerti perannya. Dia akan sangat mengerti perannya. Jadi kalau Tuhan mempercayakan dalam situasi tertentu, misalnya dalam rumah tangga seperti tadi, nah berarti memang dia akan pandai menempatkan diri. Jadi meskipun dia harus mengambil alih tugas dari pemimpin misalnya dalam sebuah rumah tangga, bukan berarti dia akan menguasai. Dia akan tahu diri dan menempatkan diri dengan sesuai, karena sekali lagi kalau kita lihat lagi dalam firman Tuhan, dia akan menjadi penolong. Iya. Iya, jadi kita di sini kemarin kita buka Q&A dari Instagram. Nah, ada beberapa pertanyaan nih untuk Ibu Hertina sama Ibu Rida. Pertama, menurut Ibu Rida sama Ibu Hertina, apakah salah kalau wanita itu memiliki pendidikan yang tinggi? Wow. Mau siapa dulu? Karena dua-duanya pendidikan tinggi ya. Iya. Kalau menurut saya pendidikan tinggi enggak masalah. Enggak masalah. Karena apa? Dengan kita berpendidikan, kita memiliki pengetahuan yang cukup luas, itu membuat kita menjadi lebih berhikmat dan bijaksana. Betul nggak Bu Rida? Coba gimana? Tapi begini, dalam kehidupan saya sendiri secara pribadi, pendidikan tinggi itu harus disupport oleh suami. Jadi kalau saya sendiri memang Tuhan beri kesempatan sampai pendidikan jenjang S3. Tapi bukan berarti bahwa saya melakukan ini juga untuk diri sendiri gitu, bukan. Tetapi selalu saya konsultasi dengan suami. Setiap jenjang S1 oke selesai, S2 kemudian S3. Tidak salah wanita punya pendidikan, bahkan harus. Kenapa? Karena itu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Karena Tuhan memberikan potensi secara khusus untuk tiap wanita secara istimewa. Karena saya rasa tiap pribadi di mata Allah itu begitu istimewa dan begitu berharga. Jadi Tuhan memberikan potensi yang sangat istimewa bagi tiap pribadi. Kalau potensi ini tidak dikembangkan, itu sayang sekali. Maksudnya dia barangkali ada dalam tahap seperti itu aja, nggak akan berkembang. Sedangkan kalau pendidikan, saya sangat yakin bahwa orang yang menempuh pendidikan, mungkin untuk jenjang-jenjang yang lebih tinggi, saya rasa juga selain pengetahuan bertambah, attitude-nya juga berubah, sikap akan berubah, kemudian cara menanggapi masalah-masalah dalam kehidupan, cara mengambil keputusan, cara melihat dunia juga akan berubah, cara mendalami Alkitabnya juga akan berubah gitu ya. Jadi tidak salah wanita berpendidikan tinggi. Saya juga terinspirasi untuk menempuh pendidikan tinggi juga karena melihat wanita-wanita yang sebelumnya. Nah, yang terbaru ini yang menginspirasi saya adalah seorang pendeta hamba Tuhan, tapi beliau itu profesor, doktor. Saya tidak usah sebutnya namanya, tapi belakangnya MSI dan MTH. Saya rasa bisa pendeta profesor. Profesor gelar yang lebih tinggi lagi, karena kita kan jenjang pendidikan sampai S3 ya. Tapi ternyata kalau gelar akademis itu bisa sampai lebih tinggi, yaitu profesor. Tapi yang menarik dari wanita yang menginspirasi saya belakangan ini adalah beliau seorang pendeta.
Jadi bayangkan ya, wanita tuh bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Tapi kembali lagi, jangan sampai ingin menguasai laki-laki. Tadi saya tertarik dengan ini apa yang kalimat Ibu Rida bahwa saya misalnya mau melanjut studi atau mau ke pendidikan yang lebih tinggi, itu juga harus ada ininya dengan suami, connect izin suami gitu kan ya. Nah, itu luar biasa. Jadi berarti saya lihat bahwa masalah wanita baik dalam segala hal ya, termasuk pendidikan maupun kepemimpinan. Kalau wanita yang berkeluarga nih ya, betul. Itu tetap mau nggak mau kita tuh dalam melakukan segala sesuatu itu memang harus ada otoritas dari suami juga, betul ya? Betul sekali. Kalau nggak perang ya Pak, bisa perang. Nah, karena kalau menempuh studi itu memang tidak mudah kan. Jadi sebetulnya wanita tuh perlu disupport. Dan saya dalam konteks ini memang mempraktekkan dari firman Tuhan kan, tunduk sama suami. Betul. Jadi boleh nggak lanjut, yes. Bahkan dalam hal ini suami supporter utama untuk lanjut pendidikan tinggi, karena beliau barangkali punya pandangan ke depan ya tentang visi bahwa oke, studi lagi. Berkaitan dengan profesi barangkali yang saya geluti sebagai seorang dosen ya. Begitu. Kita bisa katakan bahwa dengan demikian seorang wanita sebetulnya bisa memimpin, bisa berpendidikan tinggi, dengan catatan memang kita harus mendapatkan support dari suami atau persetujuan daripada suami, begitu ya. Kan kalau kembali seperti Ibu Hernia tadi katakan kan hierarkinya Allah, kemudian laki-laki. Kalau kita sudah menikah berarti laki-laki adalah suami kita, baru kita sebagai wanita. Jadi saya tetap mempercayai bahwa dalam hal ini suami adalah wakil dari Allah dalam keluarga. Kalau saya tidak minta izin atau tidak ini, mungkin Tuhan tidak berkenan ya. Berarti cara Tuhan mungkin mengizinkan melalui suami yang memberikan support. Dalam hal ini suami juga harus berbesar hati, karena barangkali ada dalam konteks istri bisa lebih tinggi pendidikannya dari suami. Bisa jadi. Bersyukur kalau dua-duanya setara ya. Tapi kalau misalnya dalam kasus-kasus istri lebih tinggi pendidikannya dari suami, dalam hal ini istri harus tetap bisa menempatkan diri. Jangan merasa, oh saya kan lebih pintar dari kamu, gelar saya lebih tinggi dari kamu. Saya rasa bukan begitu sih. Tetap harus menempatkan diri sesuai. Ya, begitu ya. Keren ya jawabannya. Untuk wanita-wanita yang baru mau menikah mungkin ini sangat berguna ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada yang bertanya, jika suami bersikap acuh terhadap keluarganya, apakah saya sebagai wanita gitu ya menjadi pemimpin dalam keluarga? Ini kayaknya Mbak tadi sudah sebutkan tuh, udah singgung tadi. Mangga, silakan gimana? Iya. Memang kalau menghadapi suami yang acuh berarti kan cuek. Iya. Cuek itu berarti dia itu nggak peduli. Ya. Dan kemudian membiarkan. Gitu kan, karena nggak peduli. Nah, kita lihat kalau memang itu menyebabkan terjadinya satu kekacauan di dalam rumah tangga, saya kira tidak salahnya istri itu mengambil alih tanda kutip ya, dia mengambil bagian. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kekacauan, tapi tetap ketertiban di dalam rumah tangga itu bisa tetap terjaga dan terpelihara. Begitu kan ya. Kalau kita kembali lagi kepada tujuan Tuhan di dalam menetapkan hierarki otoritas, sebetulnya itu tujuannya tidak ada yang lain, supaya terjadi ketertiban di dalam segala sesuatu, baik di dalam rumah tangga. Walaupun memang kalau kejadian ini sampai terjadi, ini memang satu hal yang memang gimana ya, bagi wanita itu adalah sesuatu hal yang kadang-kadang mungkin bisa membuat dia menjadi kesal, menjadi jengkel, begitu kan? Bisa. Tetapi ya memang kan pribadi orang berbeda-beda ya. Dan dia kan sudah memilih jadi suami kan? Berarti dia harus terima, bukan? Kalau saya mau menambahkan dari sisi ini aja, peran sebagai penolong. Peran sebagai penolong. Jadi menghadapi suami yang tidak peduli, yang cuek, yang acuh gitu kan, dalam hal ini seorang wanita harus kuat.
harus Iya. kuat dong. Ya, karena dalam firman Tuhan tidak boleh bercerai itu udah pasti. Betul. Tadi Ibu Hertina bilang sudah memilih jadi suaminya, mau dia cuma seperti apa itu kan pilihannya. Nah, dalam hal ini saya rasa istri ayo maju dalam arti sebagai penolong. Kalau memang betul-betul kelakuan suaminya seperti itu kan, mau rumah tangganya lebih hancur. Kalau sudah punya anak berarti Betul. nanti anak-anak yang menjadi korban. Nah, dalam hal ini saya rasa tidak apa-apa kalau wanita yang bergerak menyelamatkan keluarga ini dan barangkali juga menumbuhkan juga kepedulian. Iya. Jadi kalau misalnya suaminya acuh, jangan pasif. Wanita jangan diam, jangan Iya. pasrah. Nggak bisa. Harus ada inisiatif. Betul. Dalam arti dengan memberi perhatian pertama anak-anak dulu, dengan suami juga. Kalau perlu dalam rumah tangga itu harus kolaborasi sih, kolaboratif ya itu kan satu terminologi yang digaung-gaungkan. Sebetulnya dalam kehidupan rumah tangga kolaborasi itu memang harus dalam segala hal. Tapi sebagai wanita yang menghadapi mungkin dalam hal ini peran suami seperti pasif tidak optimal ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo bergerak sebagai penolong. Bukan berarti melangkahi otoritasnya, bukan. Tapi bagaimana? Tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada inisiatif, begitu cuek, tidak peduli. Oke, wanita yang betul. mengambil Karena kalau peran di enggak, sini. kacau ya rumah tangga. Oh iya, Wah. bukan kacau lagi, bisa. Betul. Wah, bisa hancur ya begitu. Nah, saya rasa disinilah perlunya wanita punya hikmat dan pandai lagi menempatkan diri. Kenapa? Karena dengan kelakuannya yang barangkali dia mengambil peran, terus dia bertindak dalam hal ini juga mengambil peran, kalaupun harus menjadi pemimpin untuk sementara waktu sebelum prianya kembali gitu dalam pemahaman yang betul dalam perannya sebagai suami. Mungkin dengan kelakuan dia yang begitu saleh di keluarga, siapa tahu suaminya juga jadi berubah. Betul. Beda kalau kelakuan istrinya bisa marah-marah atau merasa kamu nggak berperan apa-apa. Tapi kalau dia pintar menempatkan diri dan rumah tangga bisa jadi terselamatkan baik, mungkin suami akan dimenangkan kembali ya kepada Kristus. Jadi harus jadi wanita yang kuat ya. Kita kan penolong. Ya. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Dari Ibu Hertina sama Ibu Rida, kira-kira bisa bagikan nggak tips untuk wanita-wanita di luar sana yang belum merasa percaya diri untuk menjadi pemimpin? Kira-kira harus seperti apa? Tips ya untuk tidak percaya diri tidak percaya diri untuk menjadi memimpin begitu ya. Dia harus belajar untuk bisa menyadari akan keberadaan dirinya. Kalau di dalam Tuhan, kalau memang Tuhan mengizinkan, ya kita harus tahu bahwa itu atas otoritas daripada Tuhan sendiri, ya kita harus belajar untuk menerima itu. Dan kemudian apa? Ya melatih diri. Kita harus melatih diri ya untuk belajar memimpin. Kalau memang Tuhan mengizinkan kita diberikan tugas, istilahnya apa, tanggung jawab, ya mau nggak mau kita harus belajar. Seperti saya sebenarnya tidak percaya diri ketika memegang menjadi ada ketua kemiripan SPT kita. itu ya. Betul. Saya tuh aduh Tuhan, ini gimana Tuhan? Saya bilang, tapi kemudian saya diperhadapkan dengan situasi yang ada. Waduh, kalau saya tidak ambil, wah ini bisa jadi kacau semuanya. Sehingga akhirnya Tuhan, kalau memang Tuhan yang menyuruh saya, oke lah, saya jalankan. Walaupun dengan rasa ada kegentaran begitu ya, tapi saya berpikir Tuhan, kalau memang Tuhan mau, oke, saya mau jalankan, tapi Tuhan tolong saya supaya saya dipimpin, dimampukan oleh Tuhan. Dan ternyata memang betul ya. betul, Tuhan yang ya semuanya karena Tuhan, bukan karena saya. Karena kalau karena saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Tetapi karena Tuhan, maka Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka jalan, dan Tuhan yang memberikan kemampuan. Nah gitu. Kalau boleh dari saya mungkin pengalaman aja ya, sharing. Mengapa tadi saya begitu menekankan bahwa wanita tuh harus bangkit, punya pendidikan lebih baik, karena wanita tuh punya potensi. Kalau tidak digali potensinya itu, maka dia tidak tahu apa sih
karunia-karunia yang sudah Tuhan beri kepada dia, keterampilan-keterampilan dia sudah Tuhan beri kepada dia. Kalau dia merasa pasrah gitu ya, terus udahlah saya emang nggak berbakat jadi pemimpin, jangan begitu, nggak bisa begitu. Karena Tuhan seperti yang tadi Ibu Hertina bilang akan memberi barangnya kesempatan-kesempatan kepada wanita-wanita untuk bangkit dan menjadi pemimpin. Nah kalau saya sendiri tipsnya begini, kalau Tuhan kasih kepercayaan untuk memimpin dalam satu lembaga atau satu organisasi, oke. Kalau memang itu betul-betul Tuhan kasih kesempatan, udah maju aja. Meskipun dalam pengertian, aduh saya nanti gimana ya kalau jadi pemimpin, menghadapi banyak orang, gimana mengambil keputusan, gimana programnya ya, gimana mengevaluasi, gimana mensupervisi, gimana ini, gimana kalau nggak jalan, gimana kalau dikritik, gimana kalau pandangan negatif dari orang ya, banyak hal yang dipertimbangkan. Tapi kalau Tuhan beserta kita, maju saja. Pengalaman saya, karena saya bergerak dalam konteks yang berbeda. Kalau Ibu Hertina di sekolah teologi, kalau saya di universitas sekolah tinggi umum ya. Jadi dan sekarang dipercayakan menjadi kepala untuk penelitian ya, research dan pengabdian kepada masyarakat. Itu bukan tugas yang kecil atau mudah dan ringan, tapi saya yakin Tuhan menginginkan ini. Jadi saya maju dan saya betul-betul berserah kepada Tuhan. Dan memang di awal siapa yang langsung bisa gitu? Enggak. Kalau dipercayakan mungkin nggak bisa, nggak langsung bisa. Tapi kalau itu dipercayakan, berarti kita mau belajar. Nah itu kuncinya, kita mau belajar dan mau peka. Tuhan tuh bimbingnya seperti apa. Meskipun barangkali dalam kita melaksanakan, kita tuh mungkin ada kesalahan-kesalahan, mungkin ada, aduh saya harusnya nggak gitu ya keputusannya, atau saya harusnya menghadapinya seperti ini. Pelan-pelan Tuhan akan bentuk. Jadi shaping ya, Tuhan bentuk menjadi seorang leader, karena saya juga tidak mengira saya bisa jadi leader. Saya seorang yang pemalu, minder, kurang harga diri. Tiba-tiba Tuhan bisa bawa dalam satu posisi, kamu harus memimpin, harus memimpin. Kalau saya diminta jadi pemimpin, masa saya harus suruh orang mengambil keputusan? Nggak mungkin. Berarti harus saya sebagai leader untuk mengambil keputusan ini. Dan satu hal yang barangkali istimewanya seorang wanita kalau menjadi leader, dia bisa melihat dari berbagai sisi. Dan begitu peka dalam perasaan dan penghargaan terhadap orang lain. Ya kadang kalau mengambil keputusan nggak langsung cepat. Jadi pertimbangan dari beberapa sisi sehingga keputusan yang diambil itu bisa bijaksana untuk semua pihak, nggak ada yang dirugikan atau nggak ada yang tidak suka dengan keputusan itu. Nah saya sendiri kalau ditanya saya juga masih terus belajar, tetapi kalau saya flashback misalnya atau berkontemplasi ke belakang, saya lihat puji Tuhan ada banyak kemajuan dari apa yang dikerjakan dalam lembaga dan dari personality saya juga. Dalam arti dalam kemampuan berkomunikasi juga jauh lebih baik, karena seorang pemimpin juga harus pintar berkomunikasi, menyampaikan ide, gagasan. Kalau harus menegur orang, juga kan nggak bisa seenaknya, nggak bisa. Kita menghadapi manusia yang punya perasaan, pikiran, bisa tersinggung, bisa marah, nanti berbalik, kamu pemimpin nggak benar gitu kan. Belajar banyak lagi, dan saya melihat semuanya itu karena kemampuan yang Tuhan beri. Asal kita mau, asal kita bersedia. Karena sebetulnya kalau disuruh juga saya nggak mau, tapi Tuhan kasih, ya oke. Sudah ibarat prajurit sudah harus perang, dikasih senjata, ayo maju aja. Tapi tetap di sini belajar juga dari Tuhan, Roh Kudus kasih hikmat, bijaksana. Memang banyak, jadi pemimpin tidak mudah ya Kak. Ada banyak tantangan sana sini, ada ini. Kita harus ini aja. Let's our eyes fix on Jesus. Kenapa kalau nanti dengerin kritik dari orang sana sini, ini nggak benar keputusannya, programnya mana, tuntutannya banyak, ini nggak udah biarin aja, lihat aja yang bisa dikerjakan apa, dan Tuhan yang memberi kemampuan. Barangkali itu kalau dari saya. Jadi sebetulnya kepercayaan diri itu bisa ditumbuhkan ketika kita tahu bahwa kita itu tidak jalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang memang bersama dengan kita. Immanuel ya. Jadi ayo gitu ya. Dan kemudian kitanya mau, dan kemudian kita mau belajar, dan kemudian kitanya mau melatih diri. Pasti kemudian itu akan ditumbuhkan ya, kepercayaan diri itu ya. Sebetulnya kepercayaan diri yang utama itu apa? Ketika kita bertemu dengan juru selamat secara pribadi betul. Nah, itu langsung dipulihkan ya. Betul, dipulihkan kepercayaan diri kita ya. Jadi kita tuh
kalau menerima sesuatu kepercayaan itu dan kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita, itu akan membuat kita teh istilahnya percaya diri kita memang ada begitu kan ya. Ayolah maju gitu kan. Iya. Oke. Udah ya. Bagus banget ya dari tadi yang dibicarakan oleh Ibu Rida sama Ibu Hertina, dan kita berharap apa yang kita bahas hari ini tuh bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengar ataupun yang menonton. Ya, jadi sudah berakhir kita podcast pada hari ini, dan kita mungkin akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang di podcast-podcast berikutnya, dan untuk teman-teman yang menonton boleh ditunggu terus. Terima kasih Bu Hertina sama Ibu Rida. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. God bless.